Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apakah semuanya sehat? Mudah-mudahan kita sehat semua. Baik, adik-adik peserta didik semuanya. Sebelum kita masuk pada materi pertemuan pada hari ini, mari kita menunaikan ibadah sejenak. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik adik-adik semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang pengolahan mie atau cara membuat mie dari mata kuliah pengolahan makanan Indonesia. Jadi pada pertemuan ini kita akan melakukan praktek. Saya telah mengingatkan adik-adik pada minggu yang lalu bahwa semua harus membawa perlengkapan baik baju praktek dan juga bahan-bahan yang telah kakak pesan minggu yang lalu. Baik, pada praktek ini, sebelum kita masuk pada prakteknya atau bagaimana cara mengolah minyak, kakak akan memberikan pengantar materi terlebih dahulu. Jadi, pengolahan mie ini atau mie adalah makanan dari serelia atau bahan dari serelia yang banyak mengandung karbohidrat. Jadi, dalam pengolahan mie ini pula ada juga bahan-bahan yang perlu kita persiapkan dan juga alat-alat yang perlu kita persiapkan. Di sini, alat-alat yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu adalah kita harus memiliki alat untuk mencetak mie sendiri. Kita bisa menggunakan alat manual dan juga mesin yang sudah canggih yang bisa mempercepat praktek kita. Jadi pada praktek ini kita akan menggunakan mesin manual saja. Kemudian alat yang selanjutnya yang kita pergunakan adalah timbangan. Timbangan juga sangat perlu dalam membuat mie ini, karena dalam mengukur bahan-bahan harus sesuai dengan timbangan. Karena kalau tidak sesuai dengan timbangan, maka hasil yang kita akan dapat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya alat yang kita perlukan adalah baskom. Di sini kita menggunakan cukup 2 baskom saja karena bahan yang kita perlukan sedikit, jadi cukup 2 baskom saja. Kemudian pisau dan juga piring. Selanjutnya bahan-bahan yang perlu kita persiapkan dalam membuat mie atau mencetak mie basah ini yaitu tepung, telur, garam atau penyedap rasa dan juga air abu. Jadi adik-adik semuanya perlu kita ketahui dalam membuat mie itu tepung yang paling banyak digunakan atau yang sudah menjadi standar dalam membuat mie itu adalah tepung cakra atau tepung protein tinggi. Nah, mungkin adik-adik bertanya semuanya, mengapa kita harus menggunakan tepung cakra atau tepung protein tinggi sih Kak? Apa sih manfaatnya? Nah, jadi adik-adik semuanya, karena mie itu merupakan juga bisa menjadi makanan, misalnya bisa menjadi makanan pagi, siang, dan juga sore. Jadi dia juga untuk membuat tubuh kita berenergi, maka dia juga harus memiliki banyak karbohidrat. Nah, karena pada tepung cakra ini banyak memiliki karbohidrat, jadi bagus dia dalam membuat mie. Selanjutnya telur. Di sini kita menggunakan 2 telur saja dan juga air abunya sekitar 1 sendok makan dari 225 gram dan penyedap rasa misalnya garam cukup kita menggunakan garam saja. Baik adik-adik, saya tekankan di sini untuk adik-adik semuanya. Nanti saat kita praktek dan saat penutupan, saya akan menanya kembali apa yang telah saya paparkan kepada adik-adik, misalnya dalam pengertian, bahan-bahan, dan juga alat-alat. Sekian dan terima kasih, kita akan melanjutkan pada praktek. Kita akan memulaikan prakteknya, cara membuat mie basah. Jadi, adapun bahan-bahan yang kita perlukan dalam membuat mie basah, yaitu tepung. Di sini saya menggunakan tepung cakra sebanyak 225 gram. Kemudian kanji atau tepung tapioka sebanyak 25 gram. Kemudian telur sebanyak 2, air abu dan juga garam. Kemudian alat yang digunakan, kameranya mohon diantarkan sini, yaitu mesin manual mencetak mie, kemudian timbangan, baskom,
pisau, dan juga panci. Langsung saja cara membuatnya, yaitu pertama-tama kita akan baskom, masukkan tepung terigu, kemudian masukkan tepung kanji, goyang-goyang sedikit, kemudian pecahkan telur. Di sini gunakan telur 2. Kita menggunakan garam sekitar setengah sendok teh, dan juga menggunakan air abu sebanyak 1 sendok teh. Di sini saya menggunakan sendok makan, jadi secukupnya saja. Lalu kita tuangkan. Baik adik-adik, setelah adonannya sudah tercampur, jadi langkah selanjutnya adalah mencetak atau memipihkan adonan. Di sini saya sudah pipihkan terlebih dahulu ya, supaya gampang masuk pada alat. Jadi kita masukkan, kita kasih ini pada lubang ini. Bentar ya adik-adik. Lalu kita menggulung. Setelah kita membuat adonan untuk dipipihkan, jadi kita masukkan pada alat atau mesin ini. Jadi kita tarik dari sebelah kanan maju ke depan sampai adonannya keluar. Ya, beginilah. Inilah adonan yang sudah keluar dari alat ini. Jadi inilah semua. Setelah kita pipihkan kayak begini, seperti begini, lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukannya pada sebelah ini biar terbentuk seperti ini biasa itu. Baik, kita masukkan. Kameranya mau sedikit ke bawah. Ya, lakukan hati-hati. Lalu kita letakkan pada atas meja. Sini sudah saya kasih plastik ya, adik-adik. Lalu kita taburi, biar nggak lengket, kita taburi sedikit tepung. Lakukan selanjutnya sampai semua adonan berbentuk mie. Baik, seperti ini. Ada di kuali, ada di Kita taburi dengan sedikit tepung. Tambahkan lagi. Setelah semuanya berbentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita merebusnya dengan menggunakan sedikit minyak. Baik, setelah airnya mendidih, di sini saya sudah campurkan sedikit minyak. Kemudian kita pelankan apinya. Lalu kita masukkan mie. Perebusan mie ini sekitar 2 menit saja, jangan terlalu lama sehingga
Masaknya nanti cuma setengah masak roti ya Dedek. Dan inilah hasil akhir dari pembuatan atau pencetakan mie basah. Mie basah ini bisa diolah beberapa macam jenis bentuk mie, bisa mie goreng, mie kuah, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Baik adik-adik peserta didik, setelah kita tahu cara mengolah mie dan telah mempraktikkannya bersama dan juga telah mengetahui hasilnya bersama, nah di sini kakak akan menanya kembali kepada adik-adik semuanya. Apakah adik-adik semuanya telah tahu alat-alat yang telah digunakan dalam pengolahan mie? Oke, baik. Kalau sudah tahu semuanya, kemudian bahan-bahan. Apa saja tadi bahan-bahan yang telah kita gunakan? Ya, bagus. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan tes berupa tulisan kepada adik-adik semuanya dan mohon untuk dikerjakan setelah nanti pada siap mata pelajaran ini untuk dikumpulkan selanjutnya. Baik, pada minggu berikutnya atau pada pertemuan berikutnya kita akan membahas cara membuat roti dari tepung gandum. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya.